Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN, masih dengan materi yang sama. Kali ini adalah pertemuan kedua, yaitu budaya politik di Indonesia. Baik, kita mulai dengan perkembangan budaya politik masyarakat Indonesia. Setelah kita mempelajari mengenai tipe-tipe budaya politik Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan budaya politik masyarakat Indonesia. Ya. Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial, kaula, di satu pihak. Jadi gabungan antara parokial dengan subjek. Kemudian dan budaya politik partisipan di pihak yang lain. Kemudian sikap ikatan primordialisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kamu dengan primordialisme? Ya, primordialisme itu suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang itu baru dilahirkan. Jadi ada nilai-nilai kebanggaan bahwa suku, agama, ras, dan golongannya lebih baik daripada golongan yang lain, orang lain atau individu yang lain. Kemudian masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia. Ya, paternalisme itu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri. Atau juga dapat berarti bahwa seseorang melakukan perilaku yang bertentangan dengan kehendak dirinya sendiri, atau juga berarti bahwa perilakunya mengungkapkan sikap superioritas. Selanjutnya, makna sosialisasi kesadaran politik. Menurut M. Taupan, kesadaran politik atau politik awareness merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan kepentingan urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kemudian masyarakat harus mendukung pemerintah mengingat kompleks dan berat beban yang harus dipikul para penyelenggara negara. Kesadaran politik dapat terwujud salah satunya melalui sosialisasi politik. Kemudian pengertian sosialisasi politik. Sosialisasi artinya memperkenalkan atau proses mengenalkan. Yang pertama, proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Ini menurut ahli Michael Rush dan Philip Althoff. Kemudian yang kedua, suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Ini menurut David Easton dan Jack Dennis. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat menurut Ramlan Surbakti. Adapun menurut Jack Plano, suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan, dan komponen-komponen nilai pemerintahan dalam kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik. Kemudian yang terakhir menurut Almond dan Powell, proses di mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa, dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke dalam peranan-peranan politik tertentu. Jadi pada hakikatnya atau kesimpulannya, sosialisasi politik adalah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, mekanisme sosialisasi budaya politik. Ya, ada 3 mekanisme pengembangan budaya politik. Yang pertama adalah imitasi, yaitu proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain. Sosialisasi pada masa kanak-kanak merupakan hal yang amat penting. Selanjutnya, instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal, informal, maupun non-formal.
Yang terakhir adalah motivasi, yaitu proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu. Selanjutnya agen-agen sosialisasi politik, ya. Pengenalan sosialisasi politik dimulai dari yang paling awal, yaitu keluarga, ya. Seorang individu akan terbentuk dari dalam keluarganya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah sekolah. Nah, sekolah ini bagaimana individu mengenal lagu kebangsaan, sistem pemerintahan, ya, cara berpolitik, itu dimulai dari sekolah. Selanjutnya adalah kelompok pergaulan. Kelompok pergaulan adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangat mempengaruhi beberapa tindakan kita, bukan? Tokoh semacam Muhammad Hatta banyak memiliki pandangan-pandangan yang sosialistik saat ia bergaul dengan teman-temannya di kemudian. Lingkungan kerja. Seseorang juga dapat dipengaruhi politiknya atau pengenalan politiknya melalui lingkungan kerja. Karena setiap lingkungan kerja memiliki sistem politik yang berbeda-beda, yang biasanya akan menjadikan kebiasaan bagi para pekerjanya. Selanjutnya, media massa. Berita-berita yang dikemas dalam media audiovisual seperti televisi, kemudian surat kabar, kemudian internet, ataupun radio yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu. Oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan. Selanjutnya adalah partai politik. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Baik teman-teman, demikian saya akhiri dulu pertemuan kedua. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami dan diserap serta bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.